Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi ini pun tetap diingatkan, karena orang yang kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, kalau mau bilang mungkin paling banyak orang yang saat mau dekat dengan Tuhan itu tantangan ujiannya itu sangat besar sekali. Itu sangat besar sekali. Kita kan sering lihat, loh orang itu kok nggak pernah ke gereja, nggak pernah ini, tapi kok hidupnya baik-baik saja. Kok saya yang selalu gereja berdoa terus, kok hidup saya seperti ini. Kita kembali lagi Bapak Ibu ya, kita kembali lagi. Tuhan tidak mau kasih proses yang instan. Tuhan tidak mau langsung kasih instan untuk ini, tapi kamu harus berusaha. Itulah Allah kita. Allah kita maunya kita tetap berusaha. Kita berusaha juga bukan dengan kekuatan kita, berusaha sambil kita mengandalkan Dia Bapak Ibu. Dan saat dari hasil usaha kita itu, kalau kita sudah mencapai itu semua, berarti kan ada kepuasan dalam diri kita juga. Jadi Dia tetap mengajarkan dari hasil usaha kita itu juga, karena kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan yang sudah dekat dengan Tuhan tiba-tiba dalam kesesakan pasti membelot, cari jalan-jalan pintas. Dan itu terus terang saya pun pernah merasakan hal seperti 3 tahun lalu Bapak Ibu. Saya sendiri pernah. Saya sudah ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Saya keluar dari pekerjaan saya. Tapi pada saat itu mulai dilanda, pokoknya goncangan, halang banyak sekali. Apapun yang saya pertahankan, Tuhan bilang lepasnya. Bahkan di fitnah gini-gini pun saya tetap bersyukur. Tapi pada satu titik memang saya sama sekali tidak kuat. Akhirnya saya berlari juga, kayak katanya orang-orang pintar untuk bantu saya. Jadi memang betul Bapak Ibu, saya juga ke sana. Dalam satu hari itu saya ke sana, lakukan, dibuatkan ritual. Tapi setelah itu saya pulang, saya juga pikir, waduh, ini sudah seperti apa nih? Nah, kayak gini caranya, berarti ya sama aja saya ini sia-sia selama ini. Apa yang saya beritakan juga ke orang-orang, terus apa yang saya alami, harusnya saya menjadi saksi kebenaran dari Kristus. Tapi kok kenapa saya harus seperti ini? Jadi di saat itulah iblis kan menang. Iblis sudah bersorak-sorak, sudah merasa menang, karena dalam satu titik dia bisa membalikkan keadaan saya untuk mengikuti dia. Dan itu pun memang ada harga yang harus saya bayar. Karena kadang-kadang kita tidak tahu Bapak Ibu ya, saat kita ke orang-orang seperti itu yang dikatakan orang-orang pintar, meskipun kita tidak kasih mahar, tetapi ada tuntutan dari iblis, dari penguasa kegelapan itu. Apa yang harus dibayar? Bukan waktu saat itu, tapi ada periodenya. Mungkin besok, lusa, seminggu, 2 minggu, atau setahun, kita tidak pernah tahu. Jadi itu memang efeknya sangat besar. Memang betul, yang dijanjikan dikasihnya instan, hari itu langsung jadi. Mungkin kita, wes cepat supaya orang ini harus bayar. Wes cepat supaya orang ini nggak boleh ke rumah. Memang betul terjadi. Tapi kita tidak sadar kalau imbasnya itu nanti akan besar sekali, karena iblis itu akan minta tumbal. Dia akan minta bayaran. Tetapi beda dengan Allah kita yang dahsyat. Tuhan tidak pernah meminta semua. Tuhan hanya minta kita selalu memuji Dia, kita selalu mengucap syukur dalam hal apapun. Kita harus tetap mengikuti proses itu Bapak Ibu. Kita lanjut di ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi di sini segala pelanggaran kita, ya kalau memang kita, ya mungkin di Indonesia ini kan dominasinya kebanyakan paling ya saudara-saudara kita kan yang ini mayoritas yang selalu kan mengatakan disunat. Tapi kalau bagi penulis ini di sini dikatakan orang yang bersunat sesungguhnya itu kan bukan bersunat secara lahir. Percuma kita bersunat secara lahiriah, tetapi hati kita masih penuh dengan iri dengki. Kita masih selalu ceritakan kejelekan orang, kita selalu menyalahkan orang, kita selalu membanggakan diri kita sendiri. Itu kan percuma, sia-sia.
Karena yang dibutuhkan di sini adalah hati kita yang murni, dalam arti kita menunjukkan segala perbuatan-perbuatan yang tercela yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena hanya pada Tuhan itu adalah satu sumber kebenaran kita. Kita benar-benar percaya sama Dia, tapi segala pelanggaran kita akan diampuni sama Tuhan. Dan saya percaya jalan kebenaran itu hanya pada Tuhan Yesus. Itu satu-satunya Allah kita. Dialah sumber kekuatan kita. Meskipun mungkin kita sering dengar, atau mungkin sekarang sering panas kalau orang mengatakan, oh Tuhannya orang Kristen kok disalib pakai sempak gini-gini, tapi kita tetap berdoa untuk mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka pun tidak pernah mengenal apa yang kita lakukan. Intinya kita tetap berjalan, kita berjalan terus, apapun itu, kita tetap berdoa buat mereka. Kita tetap imani, kalau meskipun kita tuh diproses ya Bapak Ibu ya, kita mungkin dikatain yang jelek-jelek, kita dihina, kita tetap amini kalau ini bagian dari proses untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Ya, karakter Kristus ya seperti yang tadi pertama saya bilang, ada ketekunan, kita ikuti semua teladan-teladan, itulah karakter Kristus itu. Dan saat karakter Kristus itu sudah muncul, kita tidak perlu susah-susah, karena itu kita sudah melalui proses itu. Kita apapun yang kita minta, dan apapun yang mungkin baru terbesit aja, pasti Tuhan sudah sediakan. Jadi saya ilustrasikan contoh seperti seorang anak kan dengan seorang ayahnya. Kalau anaknya ini pasti menyenangkan orang tuanya, walaupun dia tidak meminta apapun, pasti orang tuanya akan melihat dia setiap hari tingkah laku anak ini. Oh, anakku rek baik sekali rek. Terus dia butuh apa ya? Kok dia nggak minta? Terus coba tak belikan, coba tak kasih. Itulah kan orang tua seperti itu. Kalau anaknya menyenangkan dia. Tetapi kalau anak yang sama sekali mungkin bikin orang tuanya kesal, terus pasti, terus karapmu mau minta apa. Jadi Tuhan kita lebih dari itu lagi. Dia membantu kita, memproses kita. Kalau kita sungguh-sungguh, apapun yang kita butuhkan pasti sudah disiapkan tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari. Nah, kita lanjut. Ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum pendakwa dan mengancam kita dari itu, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di sini sebagai pendakwa itu kan ya pelanggaran-pelanggaran kita, kalau memang kita betul sungguh-sungguh mengikuti Dia, berarti pelanggaran itu sudah diangkat. Dan itu semua sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Segala pelanggaran kita, segala dosa kita sudah dipakukan di kayu salib. Itu sudah dipakukan, dan iblis pun sudah tidak punya kuasa lagi. Dan itu pun kita harus dengungkan tiap hari Bapak Ibu. Kemanapun saat kita bangun, kita harus percaya, Tuhan, aku percaya Engkau Allah benteng kekuatanku. Dan kita pun harus hardik iblis. Iblis, kamu tidak punya kuasa lagi, karena kamu sudah kalah. Akulah pemenangnya, karena aku punya Allah yang hebat. Dan itu adalah kata-kata yang selalu harus kita ucapkan, ya, supaya kita tidak merasa diintimidasi sama iblis. Karena kadang-kadang iblis sangat cerdik sekali. Hal-hal kecil dia mengintimidasi kita dengan hal-hal mungkin orang mengatakan, oh orang Kristen seperti ini, tiba-tiba kita terbawa emosi. Akhirnya kita berdoa pun kita nggak fokus. Itu hal-hal kecil yang harus kita antisipasi Bapak Ibu. Karena pendakwa di sini kan adalah iblis. Dia mendakwa kita, dia mengancam kita. Tetapi sesungguhnya semua itu sudah selesai. Sekarang tergantung dari kita sebagai anak-anaknya. Di masa sekarang ini, walaupun Tuhan tidak ada, walaupun 2000 tahun yang lalu orang-orang melihat Tuhan bahkan bisa menjamah Dia, tetapi saat ini kita bangga walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, kita tidak menjamah Dia, tetapi Dia ada di hati kita, orang-orang yang percaya. Itu yang harus kita amini.
kemanapun tetap kita amini kalau Yesus ada di hati. Kita harus selalu minta, Roh Kudus, Engkau roh yang lemah lembut, jangan meninggalkan saya. Karena Engkau penghiburku saat aku susah, Engkau yang menyembuhkanku saat aku sakit. Itu pun harus kita katakan setiap saat, Bapak Ibu. Yang terakhir, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di saat Tuhan disalib, banyakkan yang menertawakan Dia, Bapak Ibu. Termasuk 5.000 orang yang makan roti. Tetapi saat Tuhan Yesus disalib, mereka tidak ada sama sekali. Di manakah 5.000 orang? Tidak ada, kan Bapak Ibu ya. Bahkan mereka semua ada juga menertawakan. Oh, jika engkau anak Allah, jatuh ke apa? Ya, selamatkan dirimu. Yang lebih tercengang, siapa yang diselamatkan? Penjahat yang di sebelah kanannya. Harusnya kan yang penjahat sebelah kiri kan bisa diselamatkan juga. Tapi karena apa? Dia malah menyalahkan lagi. Tetapi yang di sebelah kanan dengan sungguh-sungguh mengatakan, ya ingatlah aku. Tapi Tuhan bilang apa? Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita pun harus jadi seperti itu. Jadi intinya juga di sini, sebaik-baiknya kita, sebenar-benarnya kita pun semua karena dari anugerahnya Tuhan. Kita harus menjadi seorang anak yang sangat baik, yang bisa menarik simpati seorang ayah. Sama juga dengan kita harus bisa menarik simpati dari Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan jaminan untuk kita kalau saat kita berbuat baik. Itu intinya sebenarnya seperti itu. Jadi di sini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus selalu mengerti akan kehendak Tuhan, kita dapat mengikuti teladannya. Apapun yang orang katakan, kita ya pura-pura tuli aja. Walaupun kita dengar, kita harus pura-pura tuli, terus pura-pura buta nggak melihat. Dan kita harus buat mulut kita jadi bisu. Jadi kalau usah banyak ngomong. Sudah, kita tinggal masuk kamar atau dimanapun keadaan itu, kita tinggal berdoa. Ya Tuhan, tinggal ampuni saya. Mereka adalah orang-orang baik. Kalau kita saat itu sudah mengamini itu, berarti ya, iblis pun sudah nggak berani. Segala intimidasi itu pun sudah diselesaikan semua sama Tuhan. Dan kita pun harus tetap menjadi berkat. Saya ada di TikTok. Itu ada satu akun TikTok luar biasa sekali. Dia bilang ya, di Israel kan ada 2 danau yang terkenal. Dan Danau Galilea dan Laut Mati. Ada 2 tempat yang terkenal, Danau Galilea sama Laut Mati. Itu kalau Danau Galilea kan semua itu dapat sumber air kan dari Sungai Yordan. Sungai Yordan kan sungai yang sungai besar sekali kan di sana. Galilea ini dipenuhi banyak ikan-ikan dan dia juga mengaliri banyak sungai-sungai kecil. Berarti kan dia adalah sumber berkat. Saat dia menerima berkat, dia pun menjadi berkat, dialirkan ke semua dan semua kehidupan ada di dalamnya. Berbanding terbalik dengan Laut Mati. Dia menerima aliran dari Sungai Yordan, tetapi sama sekali tidak bisa membagi kemanapun. Maka di situ terjadi banyak sekali yang ada asin, kebusukan, kepahitan, semua di situ. Jadi ilustrasi ini menggambarkan seperti kita juga orang-orang yang benar-benar mengikuti Tuhan. Kalau kita menjadi sumber berkat, otomatis semua itu pun hidup kita akan baik-baik. Ya segala sakit penyakit apapun keluar itu pasti diselesaikan. Tapi kalau kita menjadi laut mati, otomatis ya ada kepahitan, ada asin, ada semuanya ada di situ. Karena kita tidak bisa berbagi kemanapun juga. Nah, ini ada satu kesaksian dari saya minggu kemarin, Bapak Ibu ya 2 minggu kemarin. Jadi kesaksian ini memang dari ini saya berbicara mengenai target perusahaan saya dulu, karena saya juga ada perubahan sistem. Jadi dalam perubahan sistem ini memang agak susah. Jadi banyak sekali teman-teman itu mengeluh, kan nggak naik-naik target, ini seperti ini, banyak yang ajukan protes ke atasan. Tapi saya sendiri hanya bersyukur karena saya sudah tahu, saya percaya kalau Tuhan akan buka jalan
dimanapun kita berada, walaupun lahan itu gersang, yang buktikan bukti nyata sekarang seperti di Israel, walaupun tempatnya gersang, tandus, tetapi dia sangat maju pertaniannya Bapak Ibu. Hal itu yang saya ambil dari situ. Karena saya yakin Allah saya yakin Tuhan itu kan sumber berkat saya. Dia adalah sumber segala-galanya. Jadi saya punya pedoman waktu 2 minggu kemarin. Buat apa saya harus ragu dengan aturan-aturan yang sekarang? Kalau saya ragu otomatis mendingan buat apa sih saya percaya sama Tuhan? Saya yakin kok pasti Tuhan akan buka jalan. Itu kita duduk semua sama teman-teman semua sampai ngeluh juga. Aturannya gini termasuk dengan sesama teman-teman, ada kan teman majelis juga, teman-teman musik, ya orang-orang Kristen juga separuh. Aturannya gini semua. Jadi saya hanya merenung aja dalam hati saya. Ya, saya bersyukur karena saya bukan bagian dari mereka. Nah, kenapa mereka harus mengatakan hal-hal seperti itu? Jadi saya hanya percaya saja kalau Tuhan pasti akan buka jalan dimanapun berada. Karena saya tahu Tuhan menempatkan saya di pekerjaan ini pasti akan jadi sumber berkat buat semua orang. Dan saya juga nggak menyadari Bapak Ibu. Memang sempat stres juga, namanya kan manusia kan. Ini kok gimana, targetnya seperti ini, tagihan-tagihan semua seperti ini. Tiba-tiba sudah ada pembayaran yang langsung melebihi target utama saya. 10 hari pertama pekerjaan saya. Saya di waktu di kamar loncat girang-girang, terus loncat, waduh terima kasih Tuhan luar biasa. Jadi itu sama sekali saya nggak pikirkan lagi. Terus sudah selesai, anak-anak langsung gini godain saya, wah enak ya, udah tembus target, terus tidur aja. Memang betul loh Ibu, selama 3 hari saya nggak bekerja, saya tidur aja di kos, tinggal WA semua orang-orang, Pak waktunya bayar, Pak waktunya bayar. Anak-anak tanya, bos posisi di mana? Oh saya lagi di sini, padahal lagi tidur di kamar. Saking memang senang ya kan. Dan waktu masuk target kedua pun gitu, pikir waduh ini masih target kedua, tiba-tiba hal yang sama seperti itu. Sekarang sudah melebihi target yang kedua. Harusnya target kedua kan tutupnya tanggal 31. Saya sudah melebihi target yang kedua. Jadi memang itulah pengalaman saya yang bisa saya bagikan buat saudara-saudara sekalian. Jangan pernah ragu mengenalkan Tuhan kita. Kita tetap kembali lagi pada sumpah. Tetap kita berpegang teguh pada sumpah atau janji yang sudah kita ambil, walaupun kita itu rugi. Beda dengan mungkin kita berjanji pada manusia, tetapi kita berjanji dengan sumber pemberi berkat itu, sumber pemberi kekuatan itu, sumber pemberi kesehatan itu. Buat apa kita harus ragu Bapak Ibu? Nah, terus satunya lagi waktu 2 minggu kemarin kan saya juga ke rumah Setoyo. Saya ke sana kebetulan ada permasalahan sedikit kan sama nasabah di Bunga. Jadi saya pergi ngambil surat hasil pemeriksaan dari kepolisian kan dikirim ke rumah pengembangan pemeriksaan. Ya saya sampai sana terus ya lihat keadaan. Saya pikir mungkin karena selama itu kan saya nggak pernah ke sana. Wes disambut dengan baik sekali, malah disuruh masuk makan. Saya sudah kenyang sekali. Terus itu wes pulang saya kan tinggalin uang. Terus saya bilang tolong nanti kirim rekening supaya saya kirim uangnya untuk mencatat tiap bulan. Habis itu wes saya pulang, saya nggak mikir lagi. Ini nggak dikirim-kirim, mumpung kan lagi megang ini ada berkat sedikit, mumpung kan saya bisa ini. Terus kemarin saya utak-atik kayak Tuhan maksudnya mau kirim dengan karena apa? Selama ini kan nomor-nomor saya kan diblokir semua. Jadi rencananya saya kan mau WA pakai nomor lain biar supaya kan dikirimkan rekeningnya itu. Jadi sampai semalam saya masih utak-atik, tapi kok kayak gimana ya? Nggak jadi, wes saya batalin semua. Hari ini tadi kan saya ke kantor pajak selesaikan laporan pembayaran pajak tahunan saya. Setelah pulang, saya sampai daerah yang Kayu Putih, Menyasari. Saya istirahat di sana. Terus saya lihat WA gini tiba-tiba nomor WA saya kan dibuka, terus blokir dibuka terus dikirim rekening. Jadi nomor rekeningnya katanya mau kirim kasih ini. Oh iya. Sudah kebetulan juga memang masih ada rezeki sedikit, langsung saya transfer kasih ke sana. Ya, yang saya pikirnya gini, terima kasih Tuhan. Inilah caramu. Karena Tuhan mengajarkan mungkin waktu kemarin saya masih punya kepahitan, mungkin masih punya kekecewaan.
Tapi setelah saya putuskan semuanya itu, karena saya sudah putuskan seperti ini, tidak ada orang yang jahat, mereka pun keluarga yang baik-baik, hanya dari sikapnya mereka dan ada oknum-oknum saja yang mengelabui mereka. Tapi saya percaya mereka adalah orang-orang baik, mereka tidak pernah bersalah. Jadi setelah sudah selesai, dibalas, oke, terima kasih. Ya, saya juga terus terang rasa senang, dan saat itu pun langsung plong, saya rasa lega, puas. Ya, terima kasih Tuhan, semua sudah Engkau bukakan semua. Walaupun apa yang pernah mereka lakuin, ya terus terang secara manusia memang saya pernah rasa sakit, kecewa, kepingin balas dendam. Tetapi mulai hari ini Tuhan sudah katakan semua, gak usah khawatir, tidak usah khawatir. Semua sakit hati, dendammu itu sudah diobati semua. Tinggal kamu akan melihat apa yang akan terjadi atas kehidupan mereka. Yang penting, saya pun tidak mendoakan mereka yang jelek, mendoakan yang buruk-buruk. Tetapi saya hanya percaya kalau sang pembalas itu kan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang akan mengadili semua, karena segala perbuatan baik buruk itu kan ada upahnya. Demikian renungan firman ini dari saya, dan kesaksian saya sekiranya bisa menjadi untuk motivasi buat kita semua. Jangan jemu-jemu memberitakan firman dimanapun, bukan di dalam perkumpulan seperti ini saja, tapi mungkin kita setiap ketemu dengan orang-orang, ya kita selalu mengatakan hal-hal yang baik, kata-kata yang positif buat mereka untuk membangun mereka, Bapak Ibu. Ya, kita